Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Andriani, NIM 20040566, Unit 1, Prodi Pendidikan Geografi Angkatan tahun 2020. Di sini Sherly bakalan ngejelasin tentang kondisi regional Pulau Sumatera untuk memenuhi tugas pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja kita mulai ya. A. Kondisi geografi Pulau Sumatera. Letak astronomis Pulau Sumatera. Sumatera berada di 0 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur. Di dataran ini memiliki iklim tropis sehingga hidup berbagai binatang khas seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, hingga gajah Sumatera. Yang B, batas Pulau Sumatera. Daratan utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Batas selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan barat berbatasan dengan India. C. Batas laut Pulau Sumatera di bagian utara berbatasan dengan Teluk Benggala, bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di bagian timur berbatasan dengan Selat Melaka, dan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. 1. Kondisi geomorfologi Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya lebih dari 43.500 km, hampir sama dengan luas negara Inggris. Gambaran secara umum, keadaan fisiografi pulau itu agak sederhana. Fisiografinya dibentuk oleh rangkaian pegunungan barisan di sepanjang sisi baratnya yang memisahkan pantai barat dan pantai timur. Kedua, kondisi tanah dan pemanfaatannya. Sebagian besar dari permukaan tanah daratan rendah Pulau Sumatera terdiri dari tanah pods, yaitu tanah-tanah di Pulau Sumatera banyak dijadikan untuk perkebunan. Beberapa komoditas penting di Pulau Sumatera antara lain kelapa sawit 7,1 juta hektar, karet 2,56 juta hektar, kelapa 1,14 juta hektar, kopi 774,7 ribu hektar, tebu 148,4 ribu hektar, dan teh 15.600 ah, dan tembakau 5,700 ah. B. Iklim, laut, hidrologi Pulau Sumatera. Yang pertama, iklim Pulau Sumatera. Iklim Indonesia secara umum dipengaruhi oleh kondisi yang menghasilkan arus monsun Indonesia atau Armondo. Sumatera tergolong daerah tipe iklim A atau sangat basah yang puncak musim hujannya jatuh antara Oktober dan Januari, kadang hingga Februari. Yang kedua, kondisi Laut Sumatera. Batas lautan Pulau Sumatera. Sebelah utara Pulau Sumatera berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur berbatasan dengan Selat Melaka, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Ketiga, hidrologi Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, baik potensi air permukaan seperti sungai, waduk, perairan, laut, maupun potensi air tanah. Kuantitas air tanah yang ada di Pulau Sumatera cukup besar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 2,5 ribu mm. Flora dan fauna Sumatera. Flora ada bunga Rafflesia. Yang kedua, ada bunga titan, arum atau amorphous
Povalus titanium. Yang ketiga ada tanaman paku Chaetea. Faunanya yaitu ada kelinci Sumatera atau Nesolagus necceri. Yang kedua harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Yang ketiga orang utan Sumatera atau Pongo abeli. Yang keempat tapanuli atau Pongo tapanuliensis. Yang kelima kambing hutan Sumatera atau Capricornis sumatrataens. Selanjutnya, D. Ekosistem alami Pulau Sumatera. Yang pertama ada ekosistem laut, yaitu hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan padang lamun. Yang kedua, ekosistem sungainya, terdapat banyak sungai di Sumatera, salah satunya Sungai Belida. Nama Belida sendiri digunakan untuk nama sejenis ikan air tawar yang ditemukan di sungai tersebut. Yang ketiga, ekosistem rawa. Rawa di daerah daratan rendah Sumatera Selatan menjadi habitat kerbau rawa. 4. Ekosistem danau. Danau Ranau menduduki peringkat sebagai danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Danau Ranau yang airnya bersumber dari mata air di kaki Gunung Semeru, ikan mujair yang merupakan ikan endemik Danau Ranau. Yang kelima, ada ekosistem dataran rendah. Bukit Barisan merupakan habitat beruang madu atau Helartos malayanus. Badak Sumatera atau Dicororhinus sumatrensis, harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae, gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus, tapir, Tapirus indicus, dan lain-lain. Ekosistem dataran tinggi itu merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. E. Persebaran penduduk dan sumber daya. 1. Persebaran penduduk. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015 sampai 2045, jumlah penduduk di wilayah Sumatera pada 2019 mencapai 58,46 juta jiwa yang terdiri atas 29,54 juta laki-laki dan 28,92 juta perempuan, sehingga rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 102,15%, 10 Mei 2019. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam. A. Sumber daya alam hayati di Pulau Sumatera terdiri atas kelapa sawit, karet, kopi, cengkeh, kina, minyak atsiri, kayu manis, udang, ikan, coklat, atau kakao. Yang B, sumber daya alam non-hayati di Pulau Sumatera terdiri minyak bumi, batu bara, timah, semen, gas alam, granit, dan bauksit. Gangguan terhadap sumber daya alam. Bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alam di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, pertanian dan perikanan. B. Teknologi yang pesat. C. Pencemaran. D. Banjir. E. Gunung meletus. F. Gempa bumi. G. Angin topan. 4. Upaya penanggulangan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. 2. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Ketiga, tidak membuang limbah pabrik di laut. 4. Melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran sungai. Yang kelima, selalu menghargai dan mencintai alam. Sekian penjelasan dari saya. Semoga
kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari materi yang Shirley paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.